Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Respon Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Bawang Daun atau Allium fistulosum terhadap berbagai jenis dan konsentrasi pupuk organik cair atau POC. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bawang daun atau Allium fistulosum merupakan komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang baik untuk dipasarkan. Tanaman ini juga mengandung vitamin A yang berarti membantu dalam perkembangan sel darah merah dan putih yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan melawan infeksi. Bawang daun juga merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan, mengingat wilayah Indonesia yang sebagian besar memiliki iklim yang cocok untuk tanaman hortikultura. Dengan hal tersebut mengakibatkan banyak permintaan akan bawang daun, sehingga bawang daun memiliki potensi untuk diproduksi dan dibudidayakan. D. Rumusan masalah. 1. Diduga kombinasi jenis POC daun babadaton dengan konsentrasi 20% merupakan perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman bawang daun. 2. Diduga jenis POC daun babadaton merupakan perlakuan terbaik terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman bawang daun. 3. Diduga pemberian POC daun babadaton 20% merupakan konsentrasi terbaik terhadap pertumbuhan tanaman dan produksi tanaman bawang daun. C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui kombinasi antara jenis POC dan konsentrasinya terhadap pertumbuhan dan produksi bawang daun. 2. Untuk mengetahui jenis POC yang terbaik terhadap pertumbuhan dan produksi bawang daun. 3. Untuk mengetahui konsentrasi POC terhadap pertumbuhan dan produksi bawang daun. 2. Tinjauan pustaka. A. Sistematika dan morfologi tanaman bawang daun. Kedudukan tanaman bawang dalam tata nama diklasifikasikan sebagai berikut. Division Spermatophyta, Subdivision Angiospermae, Kelas Monocotyl Ledonae, Ordo Liliflorae, Genus Allium, Spesies Allium fistulosum. B. Syarat tumbuh tanaman bawang daun. Menurut Rukmana, tahun 2011 mengatakan bahwa daerah yang ideal untuk pengembangan budidaya tanaman bawang daun adalah dataran tinggi antara 900 sampai 1700 meter di atas permukaan laut dengan suhu berkisar 80 sampai 90. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman bawang daun adalah andosol, latosol, dan regosol. C. Peran pupuk organik cair atau POC. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. POC dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Pupuk organik cair dapat mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil sehingga meningkatkan kemampuan fotosintesis tanaman dan menyerap nitrogen dari udara menurut Pasaribu et al. 2011. D. Peran POC daun gamal terhadap tanaman bawang daun. Gamal juga mempunyai kandungan nitrogen yang cukup tinggi dengan C/N rendah, menyebabkan biomasa tanaman ini mudah mengalami dekomposisi menurut Syahriani 2014. E. Peran POC daun babadaton terhadap tanaman bawang daun. Salah satu pupuk organik yang dapat digunakan adalah pupuk organik cair babadaton atau Ageratum soniridae. Babadaton mengandung senyawa allelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain, tetapi tumbuhan ini juga memiliki kandungan unsur hara yang dapat digunakan dalam pertumbuhan tanaman, menurut Aini 2008. F. Peran POC daun lamtoro terhadap tanaman bawang daun.
Daun lamtoro dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair karena mengandung banyak unsur hara. Pada penelitian yang telah dilakukan yaitu pada tanaman sawi, pupuk organik cair daun lamtoro ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawi. 3. Pelaksanaan penelitian. A. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Batu Raja. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan April 2022. B. Bahan dan alat. 1. Bahan, bibit bawang daun, daun gamal, daun lamtoro, daun babadaton, EM4, dan gula merah. 2. Alat, yaitu cangkul, polybag 5 kg, meteran, timbangan, penggaris, alat tulis, kertas, kamera, dan jerigen. C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL faktorial. Masing-masing terdiri dari 2 faktor perlakuan dan terdiri dari 4 tara berbagai konsentrasi yang diulang sebanyak 3 kali sehingga didapat 36 unit satuan percobaan. Setiap unit ada 5 tanaman dan diambil 3 tanaman sebagai sampel. D. Cara kerja pembuatan pupuk organik cair. D. Cara kerja. 1. Pembuatan pupuk organik cair. 2. Pengolahan tanah atau media tanam. 3. Persiapan bahan tanam. 4. Penanaman. 5. Pemupukan dan 6. Pemeliharaan. 7. Panen. E. Peubah yang diamati. 1. Tinggi tanaman. 2. Jumlah tanaman. 3. Perumpun. 5. Jumlah anakan. 6. Tinggi seludang. 7. Berat basah. 8. Tanaman perumpun. Dan 9. Berat kering tanaman perumpun. 4. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan pengamatan 1, dapat disimpulkan bahwa kombinasi pemberian berbagai jenis POC dan konsentrasi interaksinya berpengaruh tidak nyata terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun. Hal ini karena pemberian berbagai jenis dan konsentrasi POC dapat memberikan respon yang sama terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun pada setiap peubah yang diamati. Pengaruh nyata pada peubah yang tinggi tanaman dan tinggi seludang karena kandungan unsur hara yang terdapat pada daun gamal, daun babadaton, dan daun lamtoro mampu memenuhi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman bawang daun. Pada peubah jumlah daun perumpun dan jumlah anakan perumpun, konsentrasi yang diberikan berpengaruh tidak nyata karena kandungan hara terutama unsur N dengan berbagai konsentrasi yang diberikan belum memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman bawang daun, sehingga tanaman memberikan respon yang sama. Pada tabel kedua dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemberian berbagai jenis dan konsentrasi POC pada perlakuan P1K1 merupakan pupuk dan konsentrasi yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun, sehingga perlakuan P1K1 cenderung lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini diduga dengan pemberian pupuk organik cair daun gamal dengan konsentrasi 20% dapat memberikan kandungan hara dalam jumlah yang cukup dan seimbang, sehingga dapat memicu pertumbuhan dan produksi tanaman menjadi lebih baik. Untuk perlakuan P2 dan P3, kandungan unsur hara yang terdapat pada POC, daun babadaton, dan lamtoro belum tersedia secara seimbang dan sesuai dengan kebutuhan hara untuk tanaman bawang daun. Apabila kandungan hara tidak sesuai dengan seimbang, dapat mempengaruhi hasil fotosintesis yang nantinya akan berdampak terhadap pertumbuhan tanaman, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terlambat. 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian, respon terhadap pertumbuhan dan
produksi tanaman bawang daun atau Allium fistulosum terhadap berbagai jenis konsentrasi dan jenis pupuk organik cair atau POC dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara POC dan konsentrasi perlakuan P1K1 atau POC daun gamal dan konsentrasi 20% merupakan perlakuan yang cenderung lebih baik untuk diproduksi tanaman bawang daun. Perlakuan P1 pupuk organik cair daun gamal merupakan perlakuan cenderung lebih baik dalam pertumbuhan tanaman bawang daun. Perlakuan K1 konsentrasi 20% merupakan perlakuan terbaik dalam pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun. B. Saran. Dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk memperoleh pertumbuhan dan produksi tanaman bawang daun yang baik dapat digunakan jenis POC daun gamal dengan konsentrasi 20%. Sebaiknya untuk menanam tanaman di greenhouse, terutama berjenis bawang-bawangan, disarankan untuk memeriksa suhu terlebih dahulu agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Karena suhu ideal untuk tanaman berjenis bawang-bawangan berkisar 9-20 Celcius dengan kelembapan 80-90%. Terima kasih.